Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Rezeki Rambe dengan NIM 0487644478. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop yang soalnya sebagai berikut, yaitu kita akan membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. Satu, input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan atau tersedia dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Yang kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman: buku, algoritma, dan pemrograman, status dipinjam. Yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda: hari keterlambatan 3 hari, total denda sama dengan Rp15.000. Yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang keenam, manajemen data buku, admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Untuk petunjuk pengerjaannya, yaitu satu, buatlah kelas buku untuk merepresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Yang kedua, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Yang ketiga, gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Yang keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Yang kelima, gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Yang keenam, tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Yang terakhir, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kode program yang kita buat. Oke, untuk pengerjaannya langsung saja. Baiklah, inilah hasil dari tugas codingan saya untuk tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Saya membaginya ke dalam 2 kelas. Untuk dendanya sendiri yaitu Rp5.000. Selanjutnya kita memasukkan daftar buku yang terdiri dari judul, penulis, kategorinya, dan tersedianya true, sampai seterusnya. Selanjutnya itu kita memasukkan di menu utamanya. Yang pertama, lihat daftar buku. Yang kedua, pinjam buku. Yang ketiga, kembalikan buku. Yang keempat, manajemen buku admin.
Yang kelima, keluar. Selanjutnya, terdapat pilihan pilih yang mana, pilih mana. Selanjutnya, kita masukkan switch untuk menampilkan daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, menu admin, dan jika tidak tersedia maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Selanjutnya, kita akan memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Dan jika sudah selesai, kita ketik selesai. Selanjutnya, jika buku yang dipinjam tidak ada dalam list, maka tampilan akan memunculkan sebagai berikut, buku tidak ditemukan. Selanjutnya, untuk struk peminjamannya, judul buku, judul, status dipinjam. Selanjutnya, static void kembalikan buku. Untuk sistem outprint, masukkan judul buku yang dikembalikan. Dan jika ada keterlambatan, maka harus memasukkan hari keterlambatannya. Namun, jika tidak ada, kita memasukkan 0 jika tepat waktu. Selanjutnya, untuk struk pembeliannya, judul buku, status tersedia, denda jika ada, dan selanjutnya Nah, untuk menu adminnya sendiri terdiri dari 1. Tambah buku, 2. Ubah buku, 3. Hapus buku, keempat. Kembali ke menu utama, dan untuk pilihannya pilih menu. Untuk static void tambah buku terdiri dari judul, penulis, kategori. Selanjutnya, static void untuk ubah buku, masukkan judul buku yang ingin diubah, terus judul baru, penulis baru, kategori baru, status tersedia atau dipinjam, dan selanjutnya data buku berhasil diubah. Selanjutnya, sistem titik out, buku tidak ditemukan jika buku tidak terdapat dalam list. Untuk static void hapus buku, masukkan judul buku yang ingin dihapus. Selanjutnya, sistem akan memunculkan sebagai berikut. Yakin ingin menghapus buku ini, maka pilihannya yaitu yes atau no. Ketika kita mengklik yes, maka buku berhasil dihapus. Tapi jika kita mengklik no, maka penghapusan dibatalkan. Selanjutnya, jika buku tidak terdapat dalam list, maka sistem akan memunculkan kalimat berikut. Buku tidak ditemukan. Untuk bukunya sendiri, saya membaginya ke dalam buku fiksi, non-fiksi, buku teknologi, dan buku sejarah. Seperti contohnya Bumi Manusia, penulisnya itu Pramudia Ananta, untuk kategorinya sendiri fiksi, dan bukunya tersedia. Selanjutnya, Laskar Pelangi yang dikarang oleh Pramudia Andrea Hirata, untuk kategorinya fiksi, dan bukunya tersedia. Selanjutnya,
Laut Bercerita yang dikarang oleh Leila S. Untuk kategorinya fiksi, untuk bukunya sendiri tersedia. Selanjutnya, Ronggeng Dukuh Paruk yang dikarang oleh Ahmad Tohari untuk kategori bukunya fiksi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, Atomic Habits yang dikarang oleh James Clear untuk kategori bukunya non-fiksi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, The Power of Habit yang dikarang oleh Charles Duhigg untuk kategorinya non-fiksi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, Educated yang dikarang oleh Tara Westover untuk kategorinya non-fiksi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, Mindset yang dikarang oleh Carol S. untuk kategorinya non-fiksi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, The Great Shifting yang dikarang oleh Renald Kasali untuk kategorinya teknologi, untuk bukunya sendiri tersedia. Selanjutnya, The Swallows yang dikarang oleh Nicholas Carr untuk kategorinya teknologi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, buku Matinya Kepakaran yang dikarang oleh Tom Nichols untuk kategorinya teknologi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, Everybody Lies. Penulisnya Seth Steven David Dowita untuk kategori bukunya teknologi dan bukunya tersedia. Selanjutnya, judul bukunya Amba yang dikarang oleh Lasmi Pamuncak untuk kategorinya sejarah, untuk bukunya sendiri tersedia. Selanjutnya, Garis Kretek, penulisnya Ratih Kumala untuk kategori sejarah dan bukunya tersedia. Multatuli, pengarangnya Max Havelaar untuk kategorinya sejarah dan bukunya tersedia. Selanjutnya, Orang-orang Proyek untuk penulisnya sendiri Ahmad Tohari, kategori sejarah dan bukunya tersedia. Nah, untuk kelas satunya sendiri saya membuat public class buku, string judul, string penulis, string kategori, boolean tersedia. Selanjutnya, public bukunya string judul, string penulis, string kategori, boolean tersedia. Kita masukkan judul, penulis, kategori, tersedia atau tidak tersedianya. Selanjutnya, untuk menampilkan info buku, yaitu judul, penulis, kategori, status. Ini masuk dalam kelas 1. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.